Selamat datang di Youth Online Service. Pada hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat memberikan langsung ke gereja ataupun melalui rekening BCA dan BNI atas nama Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami ingin memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Youth Online Service bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, God bless! Mari bernyanyi dan bersorak bagi Dia. Berikan setiap pujian dan hormat kita hanya kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Kami mau memberikan hati kami Tuhan untuk boleh melayani Engkau. Kiranya Engkau Allah yang boleh terus melayakan kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami sama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari Minggu di mana kami boleh menaikkan pujian syukur kami bagi Engkau, di mana kami boleh bersama-sama merayakan sukacita, bersyukur buat semua pemeliharaan Tuhan buat kami masing-masing. Sepanjang minggu ke belakang banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan buat kami. Banyak hal yang sudah Tuhan berikan buat kami. Bahkan juga banyak hal yang terjadi. Semuanya berada dalam perlindungan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini setelah kami menaikkan setiap pujian syukur kami di hadapan-Mu, tiba saatnya untuk kami mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa, kuat kuasa daripada Allah sendiri melalui Allah Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan. Dan kuat kuasa yang sama juga buat setiap jemaat-Mu Youth yang mendengar firman Tuhan juga hari ini. Memberikan pengertian, memberikan pemahaman, sehingga kami sama-sama mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, dan kami bersyukur dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo semuanya, teman-teman youth dimanapun berada. Senang rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua melalui tayangan Youth Online Service ini. Bersyukur buat semua cinta kasih Tuhan ya, seperti apa yang tadi setelah kita naikkan dalam doa. Bersyukur karena nggak ada bagian yang lebih indah gitu ya yang bisa kita lakukan selain kita bersyukur. Yang jadi pertanyaan buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan hari ini buat segala hal yang Dia sudah lakukan buat kita? Oke, hari ini firman Tuhan kita akan sama-sama melihat bagaimana pelayanan adalah sebagai satu anugerah daripada Tuhan, dan bagaimana kita mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan melayani sampai tuntas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana hidup kita dipakai Tuhan untuk melayani Dia, dan pelayanan itu harus dilakukan sampai dengan tuntas. Apa maksud sampai tuntas? Kita akan bahas hari ini. Firman Tuhan terdapat di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tetapi aku, ini Paulus yang mengatakannya, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri. Saya ulangi, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini yang menjadi pesan dari Paulus ketika dia sampaikan kepada penatua-penatua di Efesus. Dan saya ingat juga bahwa pelayanan ini adalah satu bentuk pengabdian diri kita kepada Tuhan. Satu bentuk bagaimana kehidupan kita mensyukuri buat semua yang Tuhan beri dan kita lakukan untuk melayani Dia. Saya ingat bahwa 10 tahun terakhir ini proses Tuhan dalam kehidupan saya pribadi, seorang Andri, untuk melayani Dia itu lagi bahasanya itu genjot-genjotnya gitu ya. Tuhan lagi didik benar-benar, Tuhan lagi tunjukkan benar-benar bagaimana pelayanan itu menjadi satu bagian yang menjadi kehidupan sehari-hari, khususnya 10 tahun terakhir ini, dan lebih fokus lagi 5 tahun terakhir, bagaimana saya melihat dan saya rasakan proses mengenal Dia, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus itu jauh lebih dalam, dan tiada hal yang lain yang Tuhan sampaikan di dalam pengenalan itu adalah saya balikan untuk melayani Dia. Banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada saya lebih kurang 10 tahun terakhir ini. Yang pertama, mulai dari pengertian mengapa harus melayani. Ya, mengapa harus melayani itu Tuhan tunjukkan. Tuhan kasih tahu ke saya dan memberikan satu pengertian terus dan terus mengapa saya harus melayani. Dan saya harap pun teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, youth khususnya bisa mengerti juga gitu ya di usia muda, apa sih pelayanan dan mengapa sih harus melayani. Itu yang pertama. Yang kedua juga Tuhan banyak sampaikan ke saya pribadi adalah bagaimana komitmen melayani. Berikutnya juga bagaimana tujuan dari melayani. Oke? Dan saya juga mengerti dan terus diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melihat anggota tubuh Kristus melihat anggota tubuh Kristus sebagai bagian dari pelayanan itu. Karena kan melayani gak mungkin sendiri gitu ya. Pasti ada partner, dan anggota tubuh Kristus itulah yang kita layani juga seperti kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bagian firman Tuhan. Juga berfokus kepada rancangan Allah. Ini juga didapatkan di dalam pengertian itu. Dan yang terakhir adalah mengerti apa itu visi misi kehidupan
di dalam pelayanan itu sendiri. Nah, ini yang saya terima di 5 tahun bahkan 10 tahun terakhir ini, bagaimana menjadi begitu penting untuk mengerti kenapa harus melayani. Dan saya berharap juga firman Tuhan hari ini, bahkan di minggu-minggu ke belakang, hamba-hambanya sudah menyampaikan tentang kenapa harus melayani. Dan saya mau memberitahu kepada kita semua, khususnya anak-anak muda, jangan anti dalam pelayanan. Bahkan juga janganlah, bahasanya itu gak mau gitu ya dalam pelayanan. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, dari usia muda kita belajar melayani, wow, itu dampaknya akan menjadi hal yang besar buat kita ke depannya. Kenapa harus terjadi? Karena pelayanan akan membawa kita kepada bagian-bagian kehidupan yang lebih lagi untuk mengerti apa maksud Tuhan buat kita. Nah, ini yang Paulus sampaikan di di Kisah Para Rasul 20 tadi, ketika dia menyatakan dia akan melayani sampai dengan tuntasnya. Sebenarnya ini berada di satu rangkaian peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 20 ya, teman-teman bisa buka semuanya. Kisah Para Rasul 20 di ayatnya yang ke-17, saya baca buat kita, dikatakan seperti ini. Kenapa Paulus harus menyampaikan definisi pelayanan ini kepada orang-orang lain, khususnya kepada penatua-penatua di Efesus? Bilang gini, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Miletus itu sama Efesus itu kota tetanggaan gitu ya. Kalau teman-teman belajar Alkitab, melihat peta Alkitab, Miletus sama Efesus itu tetanggaan. Jadi ketika Paulus sedang berkeliling untuk melayani dan dia akan perjalanan pulang ke Yerusalem, tapi dia tidak singgah ke kota Efesus karena waktu yang dia miliki hanya sedikit. Dia harus langsung kembali ke Yerusalem karena untuk memastikan hari raya Pentakosta dia ada di sana. Jadi untuk kunjungan ke Efesus dia tidak lakukan, melainkan dia ke Miletus, dan di kota Miletus itu dia menyuruh orang lain atau utusan untuk pergi ke Efesus dan bilang ya kepada penatua-penatua di sana atau gembala-gembala di sana, pendeta-pendeta di Efesus untuk datang ke Miletus. Kenapa? Karena Paulus mau menyampaikan pesan penting tentang pelayanan. Oke? Paulus ingin menyampaikan pesan penting tentang pelayanan. Sehingga kita menemukan di sana ayatnya yang ke-13, kita mundur terlebih dahulu. Di Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-13, ini rangkaiannya supaya kita mengerti kenapa Paulus harus menyampaikan pentingnya pesan ini kepada penatua-penatua di Efesus. Bilang seperti ini, Kisah Para Rasul 20, ayat 13. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Wah, ini rekan-rekan pelayanan Paulus gitu ya. Paulus pelayanannya mau berjalan kaki, teman-teman yang lain nyebrang pakai kapal. Ayat 14 bilang gini, ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Ayat 15, pasal 20 Kisah Para Rasul, dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus, yang tadi ya, kota itu. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktu di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Perhatikan di sini, dalam perjalanan pulang pelayanan aja, Paulus masih meluangkan waktunya untuk dia menyampaikan pesan kepada penatua-penatua, pendeta-pendeta yang ada di Efesus. Ya, walaupun waktunya singkat, tapi tolong kumpulkan pendeta-pendeta itu, penatua-penatua itu. Paulus mau menyampaikan pesan. Di sini kita melihat gitu ya, seolah-olah kalau kita belajar tentang Paulus ya di tulisan Kisah Para Rasul, dia menunjukkan dirinya sebagai pemberita Injil. Betul ya? Dia mengabarkan Injil kemana-mana, mewartakan Injil kemana-mana. Namun di titik ini, saya mau mengajak kita semua untuk melihat Paulus menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin gereja. Atau bahasanya sekarang gitu dikatakan sebagai penatua, sebagai pendeta. Karena dia punya kerinduan, dia mau menyampaikan hal penting kepada para pelayan di Efesus. Kenapa mereka harus melayani? Dan kenapa pelayanan itu harus dilakukan sampai selesai? Dan di pasal 20 ayat 18 dikatakan, sesudah mereka datang, ya penatua-penatua dari Efesus tadi datang, berkatalah ia kepada mereka. Ini yang Paulus sampaikan tentang pelayanan, dan saya harap ini pun menjadi pengertian khusus buat kita.
Gak cuma orang tua, tapi anak-anak muda juga gitu ya. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia, ya Asia itu Efesus, ya tadi Miletus dan sekitaran kota di sana, ada Antiochia Pisidia dan kota-kota lainnya. Dengan segala hal dan dengan rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami sukacita. Oh tidak, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum, maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21 pasal 20 Kisah Para Rasul. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 5 ayat ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa Paulus memulai perpisahannya dengan tua-tua, ya, dengan penatua-penatua di Efesus, dengan menceritakan pekerjaan pelayanannya. Dan gak cuma itu, tapi ada poin yang mau dia sampaikan. Kenapa penatua-penatua di Efesus harus melayani Tuhan? Ya teman-teman semua, youth, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini adalah bagaimana kesempatan yang Paulus miliki untuk melayani, dia pakai sebaik mungkin. Kesempatan yang Tuhan beri untuk Paulus menikmati semua perjalanan pelayanan itu, dia usahakan bagaimanapun, dimanapun, kepada siapapun, dia harus menjadi berkat di dalam pelayanannya. Sampai-sampai dengan waktu yang singkat, firman Tuhan katakan, Paulus harus menyampaikan pesan kepada penatua di Efesus. Dan di dalam hal ini kita juga melihat begitu penting. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia. Dan dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Paulus sedang rewind gitu ya, mundur ke belakang. Bagaimana pertama kali dia menginjakkan kaki di Asia di perjalanannya yang pertama. Bahkan singgah juga di perjalanan berikutnya ke kota Efesus dan memuridkan di sana, memberitakan Injil di sana, dan juga terbentuklah akhirnya jemaat di Efesus. Dan penatua-penatua ini yang diundang oleh Paulus ke Miletus menyaksikan bagaimana proses pelayanan itu. Bagaimana Paulus dikatakan sejak hari pertama datang ke sana dengan rendah hati melayani Tuhan. Dan di sini ada contoh yang Paulus sampaikan buat kita untuk kita lihat bagaimana dia mencontohkan dirinya kepada pelayan-pelayan yang ada. Dan dia berani berkata, contohlah aku. Ya, contohlah aku. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita pun sering menemukan gitu ya, siapa figur yang kita jadikan contoh, ataupun kita juga belajar, ya bukan hanya belajar gitu ya, melihat diri kita ketika kita melayani, siapapun di antara kita, sudahkah pelayanan kita ini menjadi contoh buat orang lain? Sehingga pelayanan yang menjadi contoh bagi orang lain itu harus kita miliki. Di sini Paulus sedang mengajarkan bahwa ketika di ayat-ayat berikutnya, pasal 20 ayat 24 yang menjadi tema hari ini, melayani sampai akhir, bukan cuma berfokus kepada akhirnya nanti selesai pelayanan ya. Selesai pelayanan berarti bukan cuma tugas pelayanan kita selesai sebagai panitia A, ketua A, bukan. Tapi berbicara tentang ketika Yesus memanggil dia. Nah, prosesnya panjang. Yang Paulus mau sampaikan, firman Tuhan mau sampaikan buat kita adalah bagaimana melayani itu harus menjadi contoh. Ya, dalam pelayanan aku mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dari orang Yahudi, dari orang Yunani gitu ya. Sungguh pun demikian, ayat 20 Kisah Para Rasul, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Youth semua, teman-teman dan Bapak Ibu, pelayanan itu tidak dibatasi. Ya, pelayanan itu tidak dibatasi secara kegerejaan. Memang di era-era masa gereja, Tuhan izinkan ada berbagai saya katakan kelompok dalam arti
Di gereja baptis khususnya ada panitia, ada organisasi. Di gereja-gereja lain ada sub-subdivisi yang mengkhususkan untuk pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C. Itu dilakukan oleh gereja supaya mengkoordinir, ya, mengkoordinir fokusnya para jemaat untuk melayani di bidangnya masing-masing. Ya, mereka yang diberikan kasih karunia Tuhan, talenta oleh Tuhan untuk melayani di A, di sana pelayanannya, di divisi itu. Nah, di masa-masa gereja ini juga Tuhan mengajarkan buat kita, ketika dikasih kepercayaan itu lakukanlah. Dan balik ke kisah para rasul tadi, Paulus memberikan gambaran, walaupun dia adalah sebagai keturunan dari Yahudi, tetapi dia tidak hanya melayani orang-orang Yahudi. Dia melayani orang-orang Yunani, dia melayani siapapun yang dia temui dalam pelayanan. Nah, disinilah kita melihat Paulus tidak membatasi pelayanannya, dia juga tidak membatasi pendengarnya. Ya, pendengar firman Tuhan dikatakan bahwa senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Tujuannya cuma satu. Apa itu? Supaya mereka bertobat, percaya kepada Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, disinilah dia memberikan teladan buat kita bahwa melayani harus menjadi bagian kita dan lakukan itu untuk Tuhan. Ya, sehingga bagian terakhirlah yang akan kita lihat di sini ketika Paulus menyampaikan, tetapi sekarang ayat 22, sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Tawanan roh memberikan pengertian bahwa ketika dia memutuskan dirinya untuk melayani, itu kontrol kendali sepenuhnya dari Roh Kudus. Tawanan itu kan kalau kita di masa sekarang, tawanan kepolisian gitu ya, ditawan, dipenjarakan, yaitu di bawah kendali kepolisian atau di penjara. Nah, kalau Paulus menggunakan istilah tawanan roh, dia menyatakan dirinya apapun yang dia lakukan itu berdasar daripada Tuhan. Roh Kudus yang memimpin dia. Oke? Dan dia katakan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayat 23 pasal 20 kisah para rasul, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara, sengsara menunggu aku gitu ya. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus tidak tahu apa yang ada di depannya. Ya, dia bahkan punya alasan untuk, ya bahasa sekarang itu ya, nggak percaya dan nggak yakin untuk hari depan karena nggak tahu sama sekali. Paulus nyatakan itu, tetapi itu tidak jadi masalah buat dia. Dia bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahkan dia tahu kepada siapa dia harus bergantung. Nah, buat kita saat ini juga dalam pelayanan-pelayanan kita hadapi, dimanapun kita berada, kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu apa yang akan dihadapi dalam pelayanan-pelayanan ini. Kita nggak tahu di youth seperti apa, di gereja kita seperti apa, bahkan pelayanan apapun yang Tuhan percayakan. Tapi jangan lupa, ketika kita tidak tahu, sesuai dengan firman Tuhan tadi, menjadi tawanan Roh Kudus, bukan hanya Paulus, tapi kita juga. Artinya berada di bawah kontrol kendali Tuhan saja. Mazmur 16 ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Pribadi yang punya tujuan akan tetap bertahan dalam pelayanan. Pribadi yang tahu kenapa dia harus melayani, pribadi yang tahu kenapa dia ikut Kristus Yesus, dia akan tetap bertahan di dalam pelayanan. Sesulit apapun, sekacau apapun, secapek apapun, dia tahu ada Roh Kudus Tuhan yang hadir dalam kehidupannya. Dan itu juga yang menjadi kerinduan buat kita. Jadilah pribadi-pribadi yang siap melayani Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang dengan kondisi apapun yang ada, kita percaya ada Tuhan serta dengan kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya Tuhan memanggil kita. Mari menjadi pribadi yang luar biasa dalam pelayanan dan selesaikan tugas pelayanan kita sampai dengan akhirnya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah nyatakan. Secara khusus hari ini kami mendengar tentang firman Tuhan, bagaimana begitu luar biasanya Paulus dipakai mengajarkan penatua-penatua di Efesus, dan buat kami juga kenapa kami harus melayani. Bahkan alasan demi alasan yang Tuhan nyatakan sendiri buat kami,
bukan hanya menjadi alasan-alasan begitu saja, tapi menjadi semangat dan motivasi, karena kami ada untuk melayani Engkau. Ajar kami Bapa, untuk kami melihat pelayanan itu begitu penting. Di mana kami berada, pakai kami Tuhan, sehingga kami boleh terus dalam potensi yang Tuhan beri buat kami melakukan itu semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah harapan kami, doa kami, firman yang sudah Engkau nyatakan buat kami. Biarlah kami akan hidupi itu dan kami bawa dalam pelayanan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar-Mu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar-Mu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua cinta kasih Tuhan buat kami. Terima kasih untuk waktu yang ada hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Biar Tuhan yang menerima setiap pujian, sembah, syukur kami. Biar Tuhan yang menerima setiap pengabdian kami hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami kembali ke dalam pelayanan kami kembali ke studi kami kembali ke pekerjaan kami, kehidupan kami. Biarlah kami kembali melangkah dengan membawa sukacita daripada Tuhan, berkat daripada Allah itu sendiri, dan pimpinan yang luar biasa dari kuat kuasa Roh Kudus memimpin kami, membawa kami kepada kehidupan yang semakin luar biasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.